Halo semuanya, kembali lagi di iVlog Imaksi Vlog. Kenalin aku Dwi, sekarang lagi sama siapa nih? Halo semuanya, kenalin aku Rahma dari Departemen KWU. Kali ini aku mau nemenin Kang Dwi buat wawancara narasumber yang pastinya kece-kece. Halo Terahma, salam kenal ya. Halo. Nah, untuk konten kali ini kita bakal berkolaborasi sama Departemennya Terahma ya, yaitu Betul Departemen banget. KWU. Dengan tema apa nih Terahma? Temanya yaitu How to be Young Entrepreneur. Wah, keren banget gak sih temanya? Semoga bisa membantu atau bisa membangkitkan semangat teman-teman di rumah yang mau memulai bisnis. Betul banget Kang. Langsung aja Kalau cekidot ya. Kita mulai, let's go. Halo semuanya, sekarang kita udah mau mulai nih bincang-bincang santai sama narasumber-narasumber yang kece-kece ini. Boleh dong kenalin dulu. Hai, kenalin nama aku Devi dari Akuntansi 2021. Kenalin, nama aku Safira dari Akuntansi 2020. Wah, salam kenal ya teteh-teteh. Apa kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana, host? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Langsung aja sih ini mulai ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh dong Terahma dipimpin pertanyaan pertamanya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama nih, boleh diceritain dulu teteh-teteh ini lagi atau pernah ngejalanin bisnis apa sih? Dan awal mulanya bikin bisnis itu gimana? Mungkin boleh dari aku dulu ya. Safira dulu. Kalau aku sendiri awal mulanya sih dari tahun 2020 ya, saat aku kebetulan masuk akuntansi itu lewat jalur SNM. Jadi spare waktunya tuh cukup lama sampai kita mulai buat kuliah. Nah, saat itu tuh ada teman yang ngajakin gitu buat bangun bisnis. Nah, bangun bisnisnya itu bisnis F&B yang bisa judulnya tuh bikin meler. Dan ada turunin lagi bikin manis. Jadi kita tuh bisnis yang di bidang food and beverage, jadi jual makanan sama minuman kayak gitu. Dan satu lagi aku juga kebetulan di tahun yang sama aku juga diajak juga sama temen aku buat join di bisnis fashion, yaitu hazelbasic.id. Nah itu jadi kita kebetulan udah sampai tahun ini sampai sekarang masih berjalan. Cuma buat yang F&B itu kita sekarang jadi bisa dibilang kayak vakum gitu ya. Jadi bisa dibilang vakum, cuma masih terus berjalan, cuma menerima order yang dalam jangka yang skala besar aja gitu. Oh gitu, oke, keren banget nih ya. Terus kita lanjut nih ke Teteh Devi, boleh? Jadi kalau aku awalnya bisnis skincare, terus karena aku gak ngapa-ngapain gitu, gak kerja, terus kayak udah lulus sekolah gak punya uang juga, jadi aku jualan masker dan ngejualin produk orang lain. Terus sempat berhenti di tahun 2022 pertengahan karena udah gak dapet stok dari suppliernya. Terus aku lanjut lagi aksesoris di bulan Oktober 2022. Wah, keren banget nih ya. Boleh mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan sekarang lagi berjalan ya bisnisnya. Nah, apalagi lagi kuliah juga. Nah, itu bagi waktunya gimana sih Teteh? Dalam berbisnis. Kalau aku ya, Boleh Teteh. kalau aku karena bikin aksesoris tuh gadang gitu ya, maksudnya begadang. lama gitu ya, satu gelang tuh bisa lama. Jadi begadang, jarang main, biasanya 1 minggu main, jadi nggak main. Kalau dari aku sendiri kebetulan karena mulainya dari 2020 ya, sampai kita sebelum kuliah offline itu masih online. Jadi keberlangsungan usahanya tuh ya nggak terlalu ngeganggu kuliah juga, karena sambil online terus masih bisa ngejalanin bisnisnya sampai sekarang. Dan terus santai berarti ya? Ya masih santai, jadi maksudnya masih bisa diiringin kita jalanin bisnis, masih bisa diiringin juga dengan kita kuliah online gitu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, kan teteh-teteh sekalian sedang kuliah di jurusan akuntansi nih ya. Nah, menurut teteh-teteh nih, ada nggak sih mata kuliah yang relate sama bisnis teteh? Ada mungkin dari Teh Devi dulu. Kalau dari aku sih di semester 1 ya pengantar bisnis, sama yang kalau di semester 3 ini akuntansi biaya. Kalau dari Teh Safira? Kalau dari aku sih yang cukup relate dari pengantar bisnis sama sekarang di semester 5 tuh ada kewirausahaan. Jadi karena kewirausahaan itu emang semuanya emang tentang bisnis juga. Jadi apalagi kita tips juga nih buat kalian kalau misalnya punya bisnis nanti di semester 5-nya bakal gampang banget, apalagi tugas-tugasnya kan seputar bisnis juga. Jadi kita bisa pakai bisnis yang udah dijalanin kayak gitu.
Berarti kuliah di akuntansi itu benar-benar ngebantu banget ya dalam berbisnisnya ya. benar. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Tantangan dalam menjalani bisnis nih yang sering terjadi atau yang sedang dialami nih, boleh dijawab siapa dulu? Aku ya. Kalau tantangannya sih karena jualannya di marketplace ya, jadi yang jualannya tuh banyak banget. Jadi itu sih kompetitornya, saingannya. Oh, kompetitornya berarti. Iya. Soalnya mungkin harus lebih inovatif lagi ya. Iya, mungkin ya, dari lebih beda dari toko lain. Sabira boleh? Oke, kalau aku tantangannya sama sih kayak Devi juga, apalagi kalau misalnya F&B kan kayak banyak banget gitu kan, banyak banget persaingannya di mana-mana. Sama juga dari marketplace-nya kita harus benar-benar kasih inovasi yang baru, terus produk-produknya harus beda dari yang lain juga. Terus kita juga harus punya strategi marketingnya dan sebagainya. Itu strategi marketing itu yang paling krusial sih kalau menurut aku ya. Kalau misalnya dari kita produknya udah bagus, kita udah ngerencanain sebagaimana rupa, tapi ternyata marketingnya masih kurang. Kalau misalnya dari aku tantangannya sih di marketing ya. Jadi buat promosiinnya tuh masih harus diperluas lagi kayak gitu. Oke, berarti sama nih ya, kurang lebih case-nya itu pemasarannya, marketingnya harus lebih hampir mirip-mirip ya Rahma ya, iya, permasalahannya. betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan Teteh udah menjalankan bisnis ini udah lumayan lama ya, udah beberapa bulan, bahkan sampai ada yang beberapa tahun juga tadi. Nah, kalau boleh nih sharing dong tipsnya, do and don'ts-nya nih buat teman-teman di rumah, teman-teman yang mau jadi pengusaha juga. Kira-kira do and don'ts-nya tuh apa? Boleh dari siapa dulu? Devi dulu deh. Dari Devi. Yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan dalam usaha itu apa ya? Riset dulu sih produknya, yang harus dijual tuh apa. Kalau bisa sesuai passion kita. Catat ya nih teman-teman nih. Terus yang jangan dilakukan, jangan salah pilih partner usaha. Karena harus saling memotivasi, saling membantu lah. Kalau dari aku hampir sama juga kayak Devi, kita harus pilih riset dulu produk apa sih kita mau ngejual apa sih, dan bener juga sesuai apa yang kita pengen, tapi nggak harus selalu sesuai apa yang kita pengen. Kita juga bisa lihat pasar dulu, kayak paling bagus itu bikin bisnis itu yang ngejawab sebuah permasalahan gitu. Itu tuh yang bakal bikin bisnisnya sustainable gitu kan. Jadi kayak misalnya ada permasalahan apa, terus kita ngejawab dengan bisnis yang kita kasih, dan itu pasti bakal terus berjalan kayak gitu. Terus bener juga jangan sampai cari partner seperti bisnis yang salah itu. Jadi namanya juga bisnis pasti bakal ada naik turunnya. Kita harus kalau misalnya lagi sama-sama lagi capek, harus ada yang supportnya atau kebalikannya kayak gitu. Terus dusnya paling jangan takut buat mulai sih, maksudnya kalau misalnya untung jangan rugi ragu ya. Benar, jangan ragu. Untung rugi tuh pasti dalam bisnis pasti ada, maksudnya mau itu besar mau itu kecil, itu tuh memang risknya kayak gitu itu mungkin emang hal yang harus dilewatin semua pembisnis. Benar kayak gitu. Mulai aja dulu gitu. Iya, benar. Mulai aja. Jangan pernah ragu untuk memulai nih teman-teman. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silahkan Kang Dwi. Oke nih, kan Teteh di sini kan masih kuliah ya. Nah, untuk memulai bisnisnya itu modalnya dari mana sih gitu Teh? Sama ya mungkin itulah pertanyaannya, modal. Boleh Teh pilih dong sekarang yang jawab pertama. Kalau dari aku, kalau bisnis yang F&B itu kebetulan bisa dibilang kalau ntar kalian belajar KWU ya, Pak Budi itu suka bilang ada angel investor. Jadi bisa dari keluarga atau orang yang emang ngemodalin secara bukan cuma-cuma ngemodalin dengan cukup sukarela buat kita memulai bisnis. Kalau dari yang F&B itu aku dari angel investor yang bikin aku ada memulai bisnis ini. Nah, kalau misalnya yang bisnis fashion itu yang Hazel Basic itu kita nggak mulai dari modal apapun, cuma kita dari open PO. Jadi kita emang awal mula bikin bajunya itu dari open PO. Jadi dari orang-orang yang PO-nya dulu sampai akhirnya kita kekumpul dulu modalnya buat produksi bajunya kayak gitu. Berarti bisa jadi salah satu solusi juga ya kalau misalnya nggak punya modal, jadi jangan takut buat mulai, makanya bisa PO, bisa segala macam cara. Karena rezeki mah pasti
pasti ada dari mana. Betul. Lagi ada angel investor ya. Iya betul. Boleh Teh Devi sekarang? Kalau aku yang skincare itu berdua sama pacar aku setengah-setengah, sama dibantuin orang tua sedikit. Terus kalau yang Berarti pacarnya angel investor ya? Jadi kalau yang aksesoris dari uang jajan aku sama dari orang tua juga. Boleh tanya pertanyaan selanjutnya Teh Rahma? Oke, boleh. Aku mau tanya nih, menurut teteh-teteh sekalian nih, apa sih kelebihan atau daya tarik dari produk kalian? Terus untuk memasarkan produknya biasanya lewat apa? Oke, boleh. Berarti nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya? Ya, sama sebelumnya nih, tapi lebih spesifik lagi. Spesifik. Kira-kira apa sih kelebihannya nih dari produk teteh-teteh sekalian? Boleh, dari siapa dulu mau jawab? Dewi dulu deh boleh. Aduh, kelebihannya apa ya? Menarik sih, lucu-lucu gitu. Aduh, lucu. Lucu-lucu. Iya, kayak buat cewek-cewek kue gitu. Jujur gue. Boleh ya Bisa dilihat. couple gitu gak? Iya, bisa. Oh, bisa. Tuh, jangan lupa order ya. Oke, biasanya pemasarannya lewat mana teh? TikTok sama Shopee. Itu sama Shopee. Apa Mungkin nama? boleh diomongin nama TikToknya, Shopee-nya. Manik by Day. Oh, Manik by Day. Manik by Day. Oke, langsung cek-cek ya teman-teman. Boleh nih? Langsung di order gitu ya. Langsung order aja. Oke, kalau dari aku sendiri kelebihannya mungkin yang F&B itu karena emang awal mulanya namanya juga bikin meler dan bikin manis, kita emang spesialnya tuh buat di makanan pedas dan makanan manis. Oh. Itu kelebihannya. Jadi apa namanya jual-jual makanan yang pedas semuanya. Jadi kayak bakso aci, cireng, rice bowl yang gitu-gitu. Sama kalau bikin manis tuh cukup banyak banget variannya nih, mulai dari cookies dan churros dan segala macamnya yang berbau manis. Nah kalau misalnya yang fashion sendiri, kalau menurut aku kelebihannya itu karena kita pakai bahan yang jarang dipakai orang lain, cotton modal. Jadi itu tuh sesuai pengalaman partner bisnis aku sendiri, karena kita jualnya kaos polos, dia udah hampir 2 tahun pakai itu dan masih oke banget kaosnya gitu dibanding dengan brand-brand lainnya gitu. Dan kalau untuk pemasarannya sendiri, kita kalau misalnya yang F&B nih sebelumnya tuh kita lewat GoFood, Shopee Food dan sebagainya. Kalau misalnya yang fashion itu kita lewat marketplace juga sih, sama lewat Instagram. Cantumin boleh nama Ininya hazelbasic.id Oh, gitu. hazelbasic.id. Nah, langsung kepoin ya teman-teman. Langsung pertanyaan selanjutnya ini Rahma. Oke, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut teteh nih penting gak sih berbisnis di usia muda? Terus boleh juga sampein pesan-pesan buat untuk ya teman-teman di rumah yang masih ragu atau untuk memulai bisnisnya gitu. Boleh dari teteh bilang mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri penting banget sebenarnya gimana preferensi orang-orang ya. Cuma kalau dari aku pribadi penting buat kita mulai suatu bisnis karena karena kita juga masih muda, masih banyak banget hal-hal baik di depan sana gitu kan. Kenapa kita nggak ngambil resiko setinggi-tingginya saat kita masih muda? Kita nggak akan ngerugiin siapa juga. Kita kalau misalnya gagal dan rugi itu kan hal yang biasa gitu ya. Jadi maksudnya itu tuh jadi pembelajaran buat kita ntar kalau gedenya kita bakal bikin bisnis baru lagi atau mungkin bakal ngejalanin hal di depan sananya. Jadi menurut aku itu penting banget, dan mungkin pesan buat teman-teman di sana kayak nggak usah ragu, mulai aja. Dan kalau misalnya nggak punya modal, selain bisa pakai lewat PO kan bisa lewat dropshipper yang gitu-gitu, itu banyak banget caranya. Atau mungkin kayak tanya ke teman-teman yang udah punya bisnis juga mau ikutan dan segala macam, itu tuh bisa banget. Jadi minimal kita punya niat dulu untuk memulainya gitu. Betul banget. Ada niat dulu ya. Benar. Teh Devi? Kalau dari aku sih penting banget karena bisa nambah pengalaman juga. Terus kita jadi pribadi yang mandiri gitu, nggak nyusahin orang tua juga. Betul banget. Bisa nambah income ya teh. Iya, bisa buat nabung di masa depan. Betul banget. Terus kalau buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan takut untuk memulai, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu kedepannya kayak apa. Terus usaha tidak mengkhianati hasil tuh beneran ada. Kerasa berarti sama dua teteh-teteh ini ya? Benar kerasa. Oke. Nah teman-teman, nggak kerasa ya kita udah di penghujung wawancara atau bincang-bincang santai ini ya. Iya betul banget Kang Dwi. Terima kasih ya buat narasumber yang udah membagikan pengalamannya nih. Jangan lupa buat teman-teman di rumah juga dicatat yang tadi udah disampaikan. Terus jangan lupa juga dipraktekin ya supaya lebih bermanfaat ya Kang. Betul. Mungkin kita pamit undur diri ya, Rahma ya. Saya Dwi. Saya Rahma. Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten ini.
biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Dadah.